Pemirsa, rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai dianggap berpotensi menurunkan pertumbuhan konsumsi domestik. Bahkan kebijakan tersebut juga dinilai menghambat proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai dianggap berpotensi dapat menurunkan pertumbuhan konsumsi domestik di tahun ini. Bahkan kebijakan tersebut juga dinilai bisa menghambat proses pemulihan ekonomi dari dampak penyebaran pandemi COVID-19. Sejumlah pengamat mengungkapkan bahwa tarif PPN Indonesia saat ini berada di bawah rata-rata kawasan Asia, yakni di level 12%. Meski demikian, jumlah PPN tanah air masih lebih tinggi jika dibandingkan sebagian negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand yang berada di level 7%. Sementara itu, para analis menyampaikan bahwa jika tarif pajak dalam perekonomian dinaikkan, maka penerimaan pajak dapat mengalami peningkatan. Dengan demikian, kenaikan 1% tarif PPN akan dapat menurunkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 0,32 hingga 0,51% dalam waktu 2-3 tahun. Adapun jika tarif PPN tetap harus meningkat pada tahun depan, alternatif solusi yang dapat diambil pemerintah ialah menerapkan peningkatan tarif pada jenis barang yang cenderung lebih inelastis terhadap peningkatan harga seperti barang-barang primer maupun sekunder. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation. Selamat pagi, Pak Ruben. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Ruben, sehat selalu. Kita akan membahas topik hari ini mengenai wacana kenaikan PPN yang katanya kemudian diperkirakan akan menghambat konsumsi. Menurut analisa Anda seperti apa, Pak Ruben? Jadi studi empiris memang sudah dilakukan beberapa kali ya, sudah mengenai efek kenaikan tarif PPN. Di mana studi empiris ini menunjukkan bahwa beberapa bulan sebelum tarif PPN dinaikkan terjadi peningkatan konsumsi yang signifikan. Namun setelah tarif PPN dinaikkan, memang terjadi penurunan konsumsi yang cukup signifikan ya, lebih tinggi dibandingkan malah kenaikan sesaat sebelum terjadinya kenaikan tarif PPN tersebut. Memang pada akhirnya secara berangsur-angsur konsumsi akan pulih. Namun itu memakan waktu yang cukup lama ya. Untuk konsumsi itu kembali lagi ke level sebelum PPN dinaikkan ya. Baik, Pak Ruben, signifikansinya berapa persen turunnya jika memang PPN ini dinaikkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kembali konsumsi pasca PPN dinaikkan? Ya, dari studi empiris tersebut, pulihnya konsumsi kembali ke saat sebelum tarif PPN dinaikkan itu bisa memakan waktu lebih dari 2 tahun ya, berkisar antara 2 sampai 5 tahun ya, di studi tersebut menyebutkan. Kemudian juga dampak penurunannya berkisar antara 5 sampai 20% ya daripada penurunan konsumsinya ya dibandingkan dengan periode di mana sebelum rata-rata konsumsi sebelum kenaikan PPN tersebut dinaikkan. Baik, artinya melihat kondisi yang ada, Indonesia kemudian sedang dalam tahap pemulihan karena pandemi COVID-19. Anda tidak merekomendasikan wacana menaikkan PPN? Jadi kalau memang latar belakangnya adalah kebutuhan, latar belakang menaikkan pajak ini adalah untuk menambah pendapatan negara sebagai akibat dari counter-cyclical action yang dilakukan pemerintah selama pandemi yang membutuhkan pengeluaran lebih besar yang dibiayai oleh utang. Memang kenaikan tarif PPN sebetulnya bukan satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan dan ada pilihan lain yang lebih bisa dilakukan dan seharusnya lebih berdampak lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi. Yaitu opsi yang kita lihat belum terlalu banyak digaungkan oleh pemerintah adalah sebenarnya bagaimana kalau konsumsi pemerintah ditekan setelah periode pandemi ini.
Jadi waktu periode pandemi wajar kalau pemerintah harus menaikkan pengeluarannya. Tapi kan bukan berarti setelah itu juga pemerintah harus tetap mempertahankan tingkat pengeluaran yang sama pada saat pandemi. Begitu. Jadi sekali lagi studi empiris juga sudah menunjukkan bahwa menekan pengeluaran pada periode di mana tingkat hutang meningkat dan defisit pemerintah melebar, menekan pengeluaran pemerintah jauh memberikan efek lebih positif daripada kenaikan tarif PPN. Begitu. Baik, Pak Ruben, saya kemudian ingin mendapatkan gambaran jika tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan negara dari sektor pajak. Jika dinaikkan kontribusinya terhadap pendapatan negara dari sektor pajak, dari kenaikan PPN ini berapa persen menurut Anda? Nah, pertanyaannya tadi, apakah kalau PPN ini naik 5%, apakah serta-merta penerimaan PPN kita akan naik 5% juga? Tentu tidak. Tadi karena saya sampaikan kan, konsumsi kan juga mengalami tekanan, mengalami penurunan. Jadi jangan-jangan malah dalam jumlah nominal nilainya akan sama. Karena konsumsi menurun 5%, PPN naik 5%. Bisa jadi balance. Kan seperti itu. Tapi cukup sepadan nggak, Pak Ruben? Jika kemudian ada pelemahan konsumsi dan untuk kembali ke zona normal lah ya, konsumsinya itu diperlukan waktu 2 tahun. Cukup sepadan atau tidak pada akhirnya? Dan cukup signifikankah jika itu diakumulasi sebagai satu sumbangsih yang lebih banyak lah untuk pendapatan negara dari sektor pajak? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Ruben. Dan